Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kedengeran suaranya? Ntar gue kecilin, gue besarin. Oke sih, tapi mungkin karena suara gue ya, ntar ya. Coba ya, gue gantiin kayaknya. Siacin, Alhamdulillah. kecil suaranya. Kecil ya suara gue juga ya? Coba ntar. Kalau begini? Sebentar. Atau mungkin karena gue jauh kali ya. Halo, Mas Freddy. Ya, Tes. tes kedengeran? Halo? Iya, kedengeran. Enggak ada suara ya? Kedengeran, bagus suaranya. Gue kedengeran. Tes. Ya, kedengeran. Halo? Halo. Kecil suaranya? Suara gue juga kecil ya? Sebentar. Selamat malam buat teman-teman yang baru bergabung dengan Brand DNA. Kita sedang cek koneksi dengan Mas Freddy nih. Loh, sebentar ya. Kita masih nunggu Mas Freddy-nya bisa gabung lagi sama kita di sini. Halo? Halo? Ya, Nah, mantap. Sounds clear. Benar sehat kabarnya? alhamdulillah sehat-sehat. Tadi Ada minggu ngobrol sama teman-teman Chris di ya? sini. Boleh, boleh, Hah? boleh. Boleh. Ada teman-teman di sini yang udah gabung dari Batik Tepas Lira, Mas Aditya Pradana. Oke, selamat malam semuanya. Gimana Mas? Aman dari banjir kemarin? Alhamdulillah. Nggak banjir, Nah, alhamdulillah nggak banjir. saya doang ya kebagian sedikit ya. Oh, kena ya? Serius? Sedikit di depan, Ya. nggak sampai masuk Oh, rumah. udah. Ya, semoga mana-mana aja deh. Hey, kita ngomong apa ini Kita malam ini? ngomongin mengenai brand taksonomi malam ini. Ah, ini. Wow, Ini topik. taksonomi, satu istilah yang saya cuman ketemu dulu di pelajaran biologi, tiba-tiba di Yes. sini ada di masalah brand. Saya Itu. sempat berpikir ketika kita memutuskan topik ini beberapa hari yang lalu, apakah ini Hmm? salah satu masalah dari brand yang kita bahas di minggu lalu atau gimana, Mas Freddy? Mungkin perlu pencerahan nih. Yes, menarik. Karena ini kita ngobrol-ngobrol santai aja deh ya. Kita ngobrol Iya. santai ya. Mm. Eh,
Karena bicara brand taksonomi itu, bagi saya pun saya baru dengar istilah ini kira-kira 1 tahun yang lalu. Hmm. 1 tahun lalu saya dengar istilah ini, dan yang menarik ketika saya dengar istilah ini, biasanya dipakai seperti yang Mas Ari bilang tadi, memang mostly dipakai untuk istilah biologi, Pak. Betul, 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 Menarik ya. betul. Saking saya penasarannya, saya cari tahu apa sih taksonomi itu sebenarnya gitu ya. Ya, Ya, kalau misalnya saya boleh sedikit cerita, eh, kan malam ini kita pengen cerita masalah 2 hal. Yang satu adalah eh, taksonomi itu sendiri, dan yang kedua adalah hmm, dari aspek teknis sendiri. Dan ya, ini bisa bilang kelanjutan dari ketika kita bicara di pertemuan 2 minggu lalu sebenarnya. ya, Nah, betul. karena ketika 2 minggu lalu kita diskusi masalah definisi dari brand, selama 2 minggu ini saya mikir, saya pengen jelasin itu, tapi gimana caranya, gitu ya. Nah, tapi akhirnya kepikiran ada satu istilah yaitu yang namanya taksonomi. Nah, Ya, jadi hari ini saya pengen sharing, satu adalah saya pengen cerita dulu masalah taksonomi itu sendiri, dan yang kedua adalah kita akan masuk ke dalam gimana brand itu bisa diklasifikasikan berdasarkan cara yang dulu dilakukan oleh yang namanya Carl Linnaeus. Ini menarik ya. oke. Ini konsep tahun 1758, Pak. 1700. 58 ya. Dan dan saking penasarannya, selama 2 minggu lalu saya cari buku aslinya, Pak. Hmm. Saya saya cari buku asli, dan alhamdulillah karena memang kita bicara apa yang kita cari selama keywordnya pas, itu pasti ada di Google lah. Oke. Setuju, Itu setuju, menarik setuju. ya. Nah, akhirnya dapat ya. Ada satu buku yang namanya Systema Naturae Peregna Tria Naturae. Wah, kan bingung kan? Waduh. Kita sebenarnya masuk pelajaran biologi nih ya. Masuk ke istilah Latinnya. Oke, oke. Apa itu, Pak? Yang barusan tadi? Saya itu terbiasa, Pak, kalau saya pengen belajar sesuatu, kalau saya pengen mempelajari sesuatu, saya pengen tahu dari kata per kata, Pak. Mhm, mhm. Jadi sebelum sebelum nanti kita diskusi masalah brand taksonomi, saya penasaran tuh ketika bicara istilah taksonomi itu apa sih? Iya. Nah, sampai akhirnya saya dapat buku itu, ya. Systema Naturae Peregna Tria Naturae eh, Secundum Classis Ordins. Nah, ini menarik, ya. Jadi ini yang dilakukan oleh seorang ahli botani dari negara Swedia yang namanya Katlin Linnaeus. Akhirnya dia memperkenalkan satu istilah yang namanya taksonomi Linnaeus. Nah, ini dijadikan dasar, menjadi dasar bukan lagi bicara dari aspek biologi, tapi akhirnya dipakai ketika menjelaskan pengklasifikasian segala macam bidang keilmuan. Ini yang menarik, Oke. ya. Dan karena yang dilakukan itu adalah dirunut, Pak, ya. Jadi kan dia dirunut bahwa yang namanya alam itu dibagi berdasarkan 3 kerajaan katanya. Which is dibagi itu berdasarkan kelas, ordo, genes, dan akhirnya spesies. Hmm. Ya, ingat gak pelajaran biologi dulu? Masih. 3 kategori besar itu. 3 kategori besar. Nah, dan akhirnya dari situlah saya mencoba untuk apa ya? Untuk semakin belajar bahwa gimana sih caranya mengklasifikasikan sebuah brand. Ya. Hmm. Karena seperti yang kita diskusikan minggu lalu, ketika kita bicara brand, semua orang tahu lah. Kalau kita browsing misalnya, semua orang punya satu pendapat sendiri ketika mengidentifikasi atau melakukan proses pendefinisian sebuah brand. Nah, Ya. hanya satu ke kiri, satu ke kanan. Ya, saking penasarannya, makanya saya akhirnya coba refer lagi. Selama 2 minggu saya cari banyak sekali jurnal, hingga akhirnya saya bisa diskusi malam ini, dan bisa sedikit sharing bahwa ketika bicara taksonomi sendiri, bahwa kita mencoba untuk mengelompokkan brand
dan kita mencari tahu dasar pengelompokan itu apa. Ya. Oke. Karena itu yang kita belajar dari buku tadi, yang dari buku Sistema Naturae Peregna Tria Naturae itu, ya. Bahwa dibagi ke dalam 3 bagian besar. Nah, saya akan coba malam ini at least masuk ke 2 bagian dulu. Nah, yang pertama apa, Pak? Ketika kira kita mencoba untuk mendefinisikan sebuah brand, ya. Eh, di sini kita coba untuk mengklasifikasikan brand itu secara sistematis dan rasional. Ya. Walaupun tidak secara ilmiah, karena kalau kita bicara ilmiah, berarti kita akan menggunakan yang namanya faktor analisis dan lain sebagainya. Ya. At least, ini bisa mewakili secara umum. Nah, ketika kira kita lihat lagi seperti apa sih dasar pengklasifikasiannya, ketika kita bicara taksonomi itu sendiri, ini bermula dari saya akan bagi ke dalam 2 gelombang besar. Karena dari banyak sekali literatur yang memang kita sudah baca, ketika mendefinisikan sebuah brand, itu kita bagi ke dalam 2 pendekatan besar, Pak. Ya. Ini ada salah satu jurnal yang saya baca dari Hanbi, itu keluaran tahun 1999, dan juga River dari tahun 1992 juga. Dari situ dia mencoba bahwa yang bisa dilakukan ketika melakukan pengklasifikasian, mendefinisikan sebuah brand, itu ke dalam 2 bagian besar. Yang pertama, menurut Hanbi, dia bilang bahwa ada satu sisi yang namanya sisi positivistik. Yang kedua adalah melihat dari sisi konstruktivis atau interpretif. Nah, ini yang menarik. Ya. Ketika dari sisi yang pertama misalnya, dari sisi yang pertama kita mencoba bahwa ngelihat sebuah brand, itu ngelihat dari satu sisi yang disebut sebagai sisi positivistik. Ya. Ini yang menarik. Ya. Karena sikap positif, kalau misalnya kita pernah sempat dengar ya beberapa saat yang lalu, itu ada yang namanya paham-paham atau aliran positivisme, Pak. Ya. Di mana paham ini itu menyiratkan sebuah gagasan sebenarnya, ya, bahwa sebuah brand itu dimiliki oleh para pemasar. Sebuah brand itu dimiliki oleh pemilik brand. Si pemilik brand yang secara aktif akan menyampaikan dan melakukan pengawasan terhadap identitas dari brandnya ke konsumen yang pasif. Ya. Ketika kita melihat pendekatan yang pertama, ini adalah pendekatan mengenai artefak yang dapat dimanipulasi. Jadi kita buat yang namanya sebuah produk. Ketika kita buat produk, kita pengen buat produknya seperti apa. Ketika kita pengen buat sebuah nama, kita buat namanya seperti apa. Ketika kita buat logo, kita buat logonya seperti apa. Itu lebih ke arah pendekatan yang pertama yang tadi saya singgung dengan pendekatan positivistik. Ini adalah gagasan bahwa setiap brand itu dimiliki oleh para pemasar yang secara aktif berusaha untuk menyampaikan dan mengawasi komunikasinya ke konsumen. Ya. Di tahapan ini, di aliran ini, di pendekatan ini, sebuah brand itu dianggap sebagai sebuah artefak, sebuah makhluk mati yang dapat dimanipulasi. Ini satu pendekatan yang unik, Pak. Ya. Kenapa yang unik? Kalau dulu kita belajar marketing misalnya, yang namanya era marketing itu kan bertahap. Mulai dari orang dulu ketika kita bicara, mungkin dulu pernah dengar ada satu mobil mereknya, mobil T dari Ford, Pak. Oh iya, Ford T, ya. Yang semuanya warnanya hitam.
Dan konsumen nggak bisa milih, kenapa? Karena si Ford cuma mengeluarkan satu merek dengan satu warna. Ya, betul. Ya. Betul, Dan betul. kemudian ketika Ford mendapat saingan dari berbagai macam merek, akhirnya konsumen punya alternatif. Yang dulu kita bicara era productions, kemudian era selling. Ya. Karena ada banyak 2 atau 3 kompetitor akhirnya, kompetitor ini berusaha untuk merebut hati dari para konsumen. Ini yang disebut sebagai era selling. Ya. Era selling pun akhirnya berkembang menjadi yang namanya era marketing. Ya. Ketika era marketing, terus sampai akhirnya seperti sekarang. Nah, ini sama halnya ketika kita bicara brand dari sisi positivistik. Ya. Ini adalah era di mana si para pemasar itu mempunyai kontrol. Dan brand pada waktu itu dianggap sebagai artefak, benda mati yang dapat dimanipulasi oleh si para pemasar. Ya. Oleh karena itu, makanya di tahun 1960, ketika kita bicara American Marketing Association pada waktu itu, akhirnya dia mendefinisikan bahwa brand adalah nama, istilah, desain, simbol, atau kombinasi untuk mengidentifikasi barang dari penjual yang satu dan penjual lain. Ini yang menarik sama konsep ini. Konsep ini dilihat dari sisi kita sebagai pemilik brand. Kita menganggap bahwa semua produk kita produk mati. Nah, akhirnya konsep ini berkembang. Ya. Dan akhirnya ketika misalnya kita bicara di tahun 1980 misalnya, ya, akhirnya kita berpikir para marketer misalnya, oh bukan hanya produk yang dijual kalau gitu, ya. Ada satu konsep yang menarik, Pak, yang dibuat oleh yang namanya Theodore Levitt, ya. Dia yang pertama kali buat buku yang namanya Marketing Diferensiasi. This is very good book, Pak. Dia bilang bahwa yang kita jual itu bukan hanya produk. Nggak ada namanya komoditas, dia bilang pada waktu itu. Bahwa ketika bicara produk, itu ada lapisan-lapisan di atasnya. Ya. Di situ ada yang namanya kita bicara generic produk. Kalau kita jual mobil misalnya, yang dijual bukan hanya mobil, bukan hanya alat transportasi. Tapi yang kita jual itu apa? Mobil yang nyaman, ada AC-nya, dan lain sebagainya. Tapi bukan lagi bicara in terms of generic. Itu pun ada di lapisan yang berikutnya ketika kita bicara augmented sampai akhirnya ke potensial produk. Nah, yang dulu ketika kita bicara era yang namanya positivistik akhirnya tambah lagi elemen-elemen lainnya. Nah, ketika kita bicara elemen-elemen yang berikutnya dari sebuah brand, which is era ini akhirnya berkembang. Bahwa ketika bicara brand, itu akhirnya bisa menciptakan sebuah pembeda. Yang menurut Theodore Levitt tahun 1980, dia bilang, Anda lihat lagi yang namanya servicesnya sebagai faktor pembeda. Nah, lagi-lagi tapi, kalau kita bicara sampai tahun 1980, yang jadi pendekatan ini adalah masih lebih ngelihat dari pendekatan positivistik, Pak. Bahwa ngelihat dari pendekatan para marketer, para pemilik brand. Sampai saat ini pun brand masih dianggap sebagai benda mati yang dapat dimanipulasi. Akhirnya berkembang, ya. Di tahun 1980, itu ada satu yang namanya era postmodern, Pak. Ya. Kenapa? Karena era di tahun 1980 awal, itu mulai yang namanya banyak sekali pendekatan positivisme itu mendapat berbagai macam kritik. Ya. Kemudian muncul teori-teori yang lebih bersifat relativisme. Ya. Disinilah era postmodern. Makanya ketika kita bicara era postmodern di dunia marketing,
di dunia branding pun itu berkembang ide-ide yang anti positivistik. Karena di sini mulailah muncul yang namanya para pakar antropologi, para pakar sosiologi, kemudian aspek psikologi. Dan ini pun akhirnya terjadi perubahan literasi dari seperti apa sih mendefinisikan sebuah brand. Ya. Yang menarik, Mas Erwan, di tahun 1970 itu ada satu yang namanya Shane King dari JWT, one of the oldest and one of the biggest advertising agency, yang dia bilang bahwa sebentar, kalau kita bicara brand, itu bukan hanya layering dari sebuah produk. Brand itu adalah entitas kognitif kompleks yang dibuat di benak konsumen sebagai reaksi dari total pengalaman mereka terhadap produk. Ini waktu dulu kita bahas minggu lalu tuh, Pak. Betul. Ya, Persepsi, bahwa ya. brand adalah experiencing the brands. Betul. Nah, tahun 1980-an, akhirnya muncul lagi berbagai banyak literasi-literasi baru mengenai brand. Brand pada saat itu bukan lagi dianggap sebagai benda yang tidak bernyawa. Brand itu dianggap sebagai satu entitas kehidupan. Entitas hidup, makhluk hidup. Yang dia pun punya kepribadian. Brand bukan lagi bicara sesuatu yang bisa dimanipulasi dengan segampang mungkin dari sisi si pemilik merek. Tapi brand akhirnya dianggap mempunyai kepribadian. Akhirnya teori ini berkembang. Banyak sekali teori-teori ketika kita bicara Profesor David Ecker misalnya, yang bilang bahwa brand mempunyai personality. Kemudian ada lagi teori dari Fournier, kemudian teori dari J. Sermatoni, yang dia bilang bahwa antara brand dan konsumen itu bisa menciptakan sebuah relationship. Dan yang menarik, di tahun 1992, ada satu teori yang namanya Prince Identity oleh Jan Noel Copperer, yang dia bilang bahwa ketika kita bicara brand, itu kita harus bicara 6 aspek. Kita bicara aspek fisik, kita bicara aspek kepribadian, kemudian tadi sebut adanya aspek hubungan misalnya, ada budaya yang menarik nih Pak. Karena akhirnya budaya itu berkembang menjadi salah satu paradigma sendiri sekarang. Brand juga harus memiliki aspek refleksi dan juga citra diri atau image. Nah, ini yang menarik ketika kita diskusi masalah brand taksonomi. Karena ketika bicara brand taksonomi, kita melihat ada 2 pendekatan besar, Mas Erwan. Yang pertama adalah pendekatan yang pertama tadi adalah lebih pendekatan positivisme. Yang pertama, itu yang menganggap bahwa brand itu adalah benda mati, senyawa mati yang dapat dimanipulasi. Ini adalah pendapat yang bilang, brand itu logo udah. Brand itu produk. Brand itu warna. Dia mati. Dia bisa dihidupkan oleh apapun yang Anda mau. Ya. Itu pendekatan yang lebih bersifat positivisme, Pak. Nah, kemudian pendekatan yang tadi, ketika tahun 1980, ketika sudah menganggap brand sebagai satu entiti kehidupan, ini yang kita sebut sebagai pendekatan konstruktivis. Atau ada beberapa literatur yang menyebut dengan istilah interpretatif. Ya. Ketika bicara pendekatan ini mencerminkan sifat brand dan nilai ekuitas dari sebuah brand itu adalah sesuatu yang diciptakan antara Anda pemilik brand dengan si konsumen secara aktif. Nah, pendekatan yang kedua sampai sekarang berkembang dengan luar biasa besarnya. Karena di pendekatan yang kedua ini, bahwa brand itu adalah satu identitas holistik yang memiliki karakteristik sebagai makhluk hidup. Dan makhluk hidup ini pun memiliki kepribadian. Makhluk hidup ini dengan brand sebagai makhluk hidup, kita sebagai konsumen dapat membentuk hubungan
Dan hubungan ini pun akan berkembang dan berubah seiring dengan waktu. Ini yang menarik ya. Jadi menurut Hanbi, dia bilang bahwa dua pendekatan inilah yang menjadi dasar yang bisa dipakai ketika kita melakukan mendefinisikan sebuah brand. Brand sebagai artefak, kemudian brand sebagai living entity. Dan satu yang saya ingin garis bawahi, Pak, bahwa kedua pendekatan ini tidak saling meniadakan. Ya. Iya, setuju. Jadi bukan artinya ketika pendekatan yang kedua ini baru tahun 1980, artinya pendekatan yang pertama hilang. Enggak juga, ya. Karena masing-masing ada positif negatifnya. Dan masing-masing ada satu keunikannya. Ya. Oleh karena itu, saya menganggapnya bahwa kedua pendekatan ini, walaupun seringkali terlihat, kalau kita ngomong sama salah satu orang, dia akan lebih menyukai pendekatan yang lebih bersifat positivistik, misalnya yang dia hanya ngelihat, oh namanya logo itu, yang namanya brand itu adalah visual, itu nggak salah, ya. Dan ada juga orang yang punya pendapat bahwa, oh enggak, sebuah logo itu punya identitas, sebuah brand itu punya personality, itu pun benar. Ya. Masing-masing punya preferensi, dan masing-masing akan melengkapi satu dan lainnya. Dan antara satu yang sampai dua, akhirnya ini pun nanti akhirnya akan menimbulkan banyak sekali teori-teori baru, Mas. Ya, kayak misalnya gini. Dari tadi saya bicara misalnya lewat dua pendekatan misalnya tadi, ya. Kalau misalnya kita bicara tadi yang satu lebih di arah positivistik, yang satu lebih konstruktivistik misalnya. Nah, ketika ngelihat ini, akhirnya ini pun turun ke 6 cara, 6 pendekatan, ya. Ketika kira kita ngelihat seperti apa sih perkembangan brand akhirnya. Yang pertama adalah kita ngelihat dari aspek, bukan ke 6, ke dalam 7 subkategori akhirnya. Nah, jadi ketika akhirnya kita ngelihat dalam subkategori, dari sini pun kita bisa ngelihat bahwa brand, kalau kita ngelihat di masa positivistik misalnya di awal, brand itu hanya ngelihat sebagai ada unsur pembeda, ada senyawa yang bisa dimanipulasi. Nah, dari sini pun ada dua pendekatan. Yang pertama adalah pendekatan dari sisi ekonomi. Si pemilik merek pun ketika akhirnya dia harus berjualan, dia harus mempunyai identitas, harus bisa mendatangkan value lebih bagi perusahaannya. Dia pun harus mempunyai perbedaan dengan yang lain. Karena pendekatan yang kedua, kita bicara pendekatan dari aspek identity. Yang pertama dalam konteks ekonomik, yang kedua adalah dalam konteks identity. Ya. Kedua ini adalah pendekatan sebagai turunan dari positivistik tadi yang awal. Ya. Karena di sini kita ngelihat dari aspek senyawa sebagai satu artefak yang tidak bernyawa, yang bisa dimodifikasi, yang bisa dimanipulasi, nama dan lain sebagainya. Dan kemudian kalau kita ngelihat pendekatan yang kedua tadi, yang lebih bersifat interpretif misalnya, itu pun ada 4 turunan. Yang pertama ngelihat bahwa brand melalui pendekatan consumer base. Kemudian kita ngelihat brand sebagai personality yang mempunyai kepribadian. Bukan hanya memiliki kepribadian, tapi antara konsumen sama brand itu bisa menciptakan relasional, hubungan. Dan yang menarik, ketika kita turun ke tahap yang berikutnya, ketika di tahun 2000-an, tahun 2005, dan lain sebagainya, di situ pun muncul satu pendapat, bahwa di level grassroots, brand can create, kalau bisa, share idea, share value, share belief, dia bisa membentuk komunitas. Dan pakar-pakar antropolog, dan pakar-pakar
sosiolog akhirnya bilang, brand bisa didekati dari aspek kultural. Nah, jadi ketika kita bicara brand taksonomi, membagi berdasarkan pengklasifikasian, saya coba untuk ngelihat dari kedua pendekatan besar tadi. Yang pertama adalah ketika bicara sebelum tahun 1980, itu yang disebut sebagai pendekatan positivistik. Yang kedua adalah ketika kita ngelihat brand taksonomi setelah pasca tahun 1980, ketika bicara dalam konteks interpretatif atau konstruktivis. Gitu, Mas Era. Cukup panjang ya Pak perjalanannya dari tahun Oh, 1700 tadi. Teorinya sudah ada mengenai taksonomi. sebenarnya nggak juga, Mas. Karena ada satu artikel yang menarik yang saya baca, bahwa ketika bicara di histori dari brand itu sendiri, itu bermula dari sebuah simbol yang ada di Oke. Gua La Sauk di Prancis. Itu yang Oke. namanya, itu dimulai di tahun 5.000 tahun sebelum Masehi, Mas. Wow. Jadi kalau misalnya kita bicara pendekatan yang pertama tadi, ketika kita bicara ngelihat brand dari pendekatan positivistik yang menganggap brand itu adalah artefak yang tidak bernyawa, tapi akhirnya menurut Levitt dia bilang yang harus mempunyai unsur pembeda misalnya, ya. Karena brand sebagai pembeda itu pun bermula dari 5.000 tahun yang lalu. Ya. Karena istilah kata brand itu pun dari kata to burn. Ini adalah kata dari Skandinavia yang bilang artinya membedakan. Ini yang menarik, ya. Jadi kalau misalnya kita bicara sejarah brand itu sendiri, itu sudah bermula dari beribu-ribu tahun yang lalu. Dan bahkan ketika di masa Mesopotamia misalnya, ada satu yang namanya sanctuary law, ya, Yeah. bahwa namanya bangsawan itu diidentitaskan dengan menggunakan baju warna ungu. Ya. Itu kan kalau kita merefer definisi dari Theodor Levitt, dia bilang bahwa itu adalah faktor pembeda. Betul. Nah, dan itu pun belum kalau misalnya kita bicara di Amerika sendiri misalnya, ketika ada satu yang bisa membedakan hewan ternak, ya pakai sistem livestock tuh Pak, yang dari panas itu. Ya. Itu kalau kita merefer satu pendekatan tadi yang pertama, itu ngeliat dari pendekatan positivistik misalnya, bahwa brand adalah identitas. Identitas itu bisa dimanipulasi, Pak. Ya. Dan apa satu lesson learn-nya, ini yang menarik, ya. Bahwa kita sebagai pemilik brand pun harus melihat dari kedua pendekatan ini seharusnya. Bahwa ketika kita mencoba untuk berpikir, ngapain nama bagus kalau gitu? Loh, hati-hati juga kalau misalnya kita bicara kita punya brand tapi kita salah nama. Betul. Kalau misalnya saya buat kerupuk misalnya, ya, saya buat kerupuk mereknya Atos misalnya, di Jawa Barat laku Pak, tapi mungkin di Jawa Tengah nggak laku, Pak. Ya. Iya. Karena Itu punya salah satu arti yang berbeda itu. arti berbeda, ya. Karena implikasinya ke sana. Dan kita pun sebagai pemilik brand, ketika kita harus merancang bangun identitas, ketika kita harus merancang bangun visual, itu pun jangan hanya dari sisi kita akhirnya. Bahwa ada namanya pendekatan yang kedua tadi, yaitu pendekatan interpretatif. Satu pendekatan konstruktivis, ya, yang bisa dikonstruksi dari hubungan antara manusia, antara konsumen dengan si produk maupun dengan si pemilik brand. Nah, itu jadi satu lesson learn-nya. Jadi dari ketika kita ngelihat dari aspek yang namanya
brand taksonomi, akhirnya kita bisa mencoba ngelihat bahwa kalau ngelihat sesuatu adalah kita bisa ngelihat brand dari kedua pendekatan itu. Dan keduanya tidak saling meniadakan, ya. Karena Iya, keduanya akan saling melengkapi. betul, betul, betul. Ini menarik nih Gitu, Pak, Mas. karena sebuah identitas pasti dia butuh personifikasi kan. Hmm. Yes, sangat setuju, Betul. Mas. Setuju. Oke, dengan taksonomi, dengan definisi taksonomi seperti tadi, apakah terhadap brand ini cuma diklasifikasikan menjadi dua besar ini aja, Pak? Positivistik dan interpretatif Eh, tadi ya? so far sih sampai 2 minggu lalu yang saya baru baca itu sih, Mas. Oke, Jujur, oke, oke. ya. Hanya dari beberapa literatur ketika ketika kita bicara taksonomi sendiri seperti yang kita sempat diskusi tadi ya. Kalau Hmm, misalnya kita refer dari bukunya apa? Kalau misalnya saya merefer dari buku tadi, coba saya lihat contekan saya dulu ya. Dari bukunya Carinaus, ya. Ketika bicara Sistema Naturae Peregna Tria Naturae, itu ketika dia mengklasifikasikan sesuatu, itu kan berdasarkan kelas, ordo, ya. dan spesies. Nah, so far yang saya baru lihat adalah pengklasifikasian taksonomi adalah berdasarkan sejarah dari brand itu sendiri. Hmm, Ya. Which is dari itu sebenarnya masih bisa di breakdown lagi. Ya. Karena ketika kita bicara gimana kalau ngelihat dari hubungannya, hmm, ya, ya, gimana ya. kalau kita ngelihat dari apa ya? Dari image yang terbentuknya. Nah, ini mungkin nanti akan bisa menciptakan ordo-ordo lainnya atau bahkan bisa menciptakan spesies-spesies lainnya, Pak. Ya. Karena lagi-lagi ketika akhirnya kita coba bicara bahwa yang namanya taksonomi itu adalah melakukan pengklasifikasian dan Iya, dasar betul. pengklasifikasian itu bisa berbeda-beda. Dan ini inline ketika 2 minggu lalu kita diskusi bahwa brand itu adalah has brand problem, Pak. Iya, betul. Ketika muncul Dan satu persepsi baru atau satu narasi baru tentang brand, ya akan muncul satu masalah baru, Pak, biasanya. itu menarik, Pak. Karena sampai sekarang pun setahu saya brand pun masih belum dianggap sebagai satu bidang keilmuan. Ya. Sama dengan marketing misalnya. Ketika bicara marketing pun baru dianggap menjadi bidang keilmuan baru beberapa tahun terakhir. Ya. Masih banyak yang harus di-challenge. Ya. Karena kalau misalnya kita bicara brand seperti yang saya bilang tadi, dari 5.000 tahun sebelum Masehi sampai tahun 1960, bahkan American Marketing Association pun ketika misalnya bicara mendefinisikan brand, itu masih ada kata-kata nama, logo, simbol. Ya, karena kan tetap Masih dianggap sebagai identitas tadi kan. ya, karena dia melakukan pendekatannya lebih ke pendekatan positivisme, Hmm, positivistik. ya, Karena ngeliat dari situ, dia membagi itu bahwa dari satu sisi dia menganggap bahwa brand itu adalah dari aspek identitas. ya, Ya. Dan ini pun sebenarnya dari sini turunan-turunannya lain banyak ketika misalnya bicara as a personal branding misalnya. Ya. mhm, mhm, mhm. Ketika kita bicara personal branding, kita pun tidak bisa melepaskan aspek identitas, Pak. Secara visual tentunya kan. Betul, betul, betul. Ya. Kalau misalnya saya sekarang ngajar nih, Pak. Saya ngajar di mahasiswa saya misalnya, semua muka saya bertato, Pak. Gimana coba, Pak? Ya, serem, Pak. I- Nah, Iya, nah, hanya kan lagi-lagi bahwa ketika bicara brand pun jangan lagi serta-merta ngelihat dari aspek visual. Ya. iya. Karena masih ada pendekatan yang kedua tadi, yaitu lebih bersifat interpretatif maupun lebih bersifat konstruktivis. Hmm, mhm, mhm. Dan nanti akhirnya menurut saya, uh,
saya masih belum nemu sih ya. Sampai sekarang sih saya masih saya masih apa ya? Saya baru menemukan dua arah pendekatan itu. Ya. Gitu Mas Ari. Oke, menarik menarik Pak. Jadi saya sangat terbayang kalau dia cuman sebagai sebuah artefak, berarti itu kan Ya, sangat mudah ditiru ya, sangat mudah dikopi oleh kompetitor ya. Gitu. banget. Yes, Sementara agree. dengan pendekatan yang kedua tadi sebagai interpretatif, maka dia jadi sebuah personality ya dan punya uniqueness. Yes, Nah, ini yang akan betul. sulit ditiru oleh kompetitor ya. Gitu. Yes, Tapi still tetap sebagai sebuah sebuah artefak, dia harus punya identitas kan. Naming, contoh yang paling mudah, kemudian logo dan yang lain-lain ya, warna, itu, tone suara dan yang lain-lain. yes. Setuju Mas, sangat setuju. Dan akhirnya kalau kita mencoba untuk mencari satu relasi antara keduanya, saya selalu bilang gini, kalau ada yang tanya, Pak kalau gitu, yang kita diskusi tadi di awal ya, kalau gitu logo tuh nggak perlu bagus dong Pak. Kalau gitu nama Hmm, nggak perlu, ntar dulu. Ya. Yang namanya otak kita itu berpikir, ada satu konsep yang namanya ANMM Mbak. Ya, Associative, Network, Memory, Model. ya. Nah, ini penting kita pahami ketika kita ngelihat gimana kita menciptakan strong asosiasi dari sebuah brand kita. Hmm, Ya. Ketika bicara strong asosiasi yang kita pengen buat, strong asosiasi itu nanti harus bisa merefer sama beberapa identitas. Karena cara otak kita bekerja itu adalah melakukan linking ke node-node, Pak. ya. Hmm, Misal, ya, semua orang tahu kalau misalnya di sini ngelihat ada logo M hmm, atau ada satu tokoh yang namanya Ronald ya, atau ada kata yang namanya Big Mac, sama otak ya. kita diasosiasikan ke McDonald, Pak. Hmm, hmm, Itu jadi fungsi dari yang namanya identitas akhirnya. Ya. ya. Ada satu hook yang bisa diidentifikasikan sehingga akhirnya akan menciptakan strong asosiasi terhadap sebuah brand. Hmm, Ya. Karena PR-nya adalah ini sering-sering jadi satu masalah, Mas. Kenapa saya bilang jadi masalah? Kita selalu berpikir iklan, 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 iklan. Yang penting orang tahu, oh sebentar. Ya. Ada satu model yang namanya brand awareness laddering, itu dari Profesor David Eker. Ya. Yang dia bilang bahwa tahapan brand awareness itu ada 4 leveling. Yang pertama adalah ketika orang tidak tahu ada sebuah merek itu yang namanya kita sebut sebagai tahap unaware brand. hmm, Nobody knows. Itu tugas kita sebagai pemasar membuat orang tahu sehingga dia bisa masuk ke dalam tahap yang berikutnya yang kita sebut sebagai brand rekognisi. Tapi ketika brand rekognisi itu nggak cukup. Seringkali kita lupa. Saya 15 tahun, 20 tahun bergerak di bidang ini. Saya suka berpikir, akhirnya pikir, iya kalau gitu dulu gue pasang iklan tuh buat apa ya? Saya misalnya bilang gini Mas, Mas Ari sekarang ke Alfamart. hmm, Terus ngeliat satu merek minuman, Mas. ya. Misalnya, ada satu merek minuman namanya Pristine, Mas. Hmm, Ya. Oke, ketika ngeliat merek itu, kan mikir tuh pasti. Ingat ketika ketika tadi saya bicara ada yang namanya ANMM, ya, Associative Network Memory Modeling. ya. Ya. Langsung inget tuh, gue ngeliat iklan itu kemarin tuh. Gue ngeliat billboardnya itu. Gue tahu itu. Oke, sekarang pertanyaan saya yang berikutnya, Mas. Mas lagi jalan dan Mas Ari haus. Hmm,
pengen minum, Mas. Coba sebutkan 3 merek minuman, Mas. Aqua, teh botol, Coca-Cola. Nah, yang barusan sebut nggak, Mas? Enggak. PR yang berikutnya dari para marketer, gimana naikkan ke tahap yang berikutnya. Dari sebelumnya hanya brand rekognisi, akhirnya menjadi brand recalling. Hmm. Karena ketika di tahap brand recalling, ada dorongan ketika pengen ke purchase, ke proses pembelian, dan nama merek itu ada nggak di dalam pikirannya si konsumen. Ya. Ya. Jadi tugas kita sebagai para marketer apa? Bukan lagi buat identitas yang bagus, tapi gimana caranya ketika identitas itu mempunyai satu strong asosiasi yang kuat, satu hook, sehingga akhirnya konsumen tertarik, dan konsumen tertarik ketika dia pengen beli di kategori itu, dia ingat nama brand kita. Itu brand rekognisi. Itu brand recalling. Dan tujuan utama kita sebenarnya bukan hanya di brand recalling, tapi di tahapan yang keempat. Top of mind. Bukan hanya di urutan nomor 3, bukan hanya di urutan nomor 2, tapi kalau bisa di urutan nomor 1. Ya. Nah, ketika sampai di urutan nomor 1, bahkan kalau perlu, di otak kita, di otak calon konsumen kita, cuma ada satu nama. Wah, udah. Itu mah udah asik lah, udah. Top of mind ya udah di situ ya. Nah, itu yang namanya top of mind. Ya, Itu ya, ya, PR ya, kita. ya, ya. Dan nggak pernah gampang. Dan saya sangat setuju yang barusan Mas Ari bilang. Kedua itu saling memperkuat. Hmm. Hmm. Ketika kedua itu saling memperkuat, antara satu pendekatan yang lebih bersifat positivistik, yang kedua lebih konstruktivis, itu akhirnya saling memperkuat kalau menurut saya. Ya. Iya. Karena kita butuh visual untuk hook, Iya. untuk Identitas membangun tadi ya, Pak. asosiasi yang kuat. Apa? Betul. Identitas Iya. tadi ya. Identitas itu harus ada, tapi jangan lupa bahwa itu bukan semuanya. Ya. Anda mau buat logo yang bagus, dari yang paling murah, dari yang paling mahal pun bisa. Tapi bukan itu objektifnya. Objektifnya itu ketika dia harus lewatin ketiga tahapan tadi, keempat tahap itu akhirnya menjadi Top of top mind of tadi. mind. Ya, Dan ya, ya, PR ya, yang ya. berikutnya, Mas, si brand itu pun harus melewati beberapa tahapan lagi. Ketika tadi dari unaware, dia ada satu istilah yang namanya brand life cycle, Mas. Oke. Ya, kalau misalnya kita bicara product life cycle, di situ kita bicara ada yang namanya introductions, growth, mature, dan akhirnya decline. Decline, betul, betul. Nah, Sama di brand juga begitu ya, Pak? nah, kalau di brand itu ada dua pendekatan yang namanya brand life cycle. Ya. Yang pertama yang tadi, bahwa setiap brand ada masanya, dia introductions, dia growing, dia mature, akhirnya dia decline. Oke. Jadi tugas kita sebagai marketer adalah selalu membuat brand kita relevan. Nah, kita nanti akan mungkin 2 minggu atau 1 bulan lagi kita akan bahas brand relevansi, Pak. Itu menarik banget. Ini kita kadang-kadang lupa tuh. Nah, yang pendekatan yang kedua, bahwa setiap brand itu harus melewati fase-fase tertentu. Yang pertama, setiap brand itu harus lewatin fase yang namanya trademark. Ya. Bahwa sebuah produk hanya diingat sebagai identitas yang barusan Mas Erwan bilang. Yeah. Itu tahap awal, Pak, udah. Semua orang tahu logo kita, udah cukup. Tapi nggak cukup. Kenapa? Karena dia harus masuk ke fase yang kedua. Si trademark brand harus menjadi yang namanya product brand.
Jadi ketika kita sudah masuk ke dalam kategori produk, brand itu sudah dipersepkan sama-sama kategori produk. Kalau minum air putih, ya Aqua. Ya, Nah, betul, betul, betul. terus lewatin masa itu sampai masuk ke dalam kategori, sampai masuk ke korporat. Yang hebat adalah Aqua menurut saya. Kenapa? Ada yang tahu nggak? Nama dari perusahaannya apa, Pak? Aqua Golden Mississippi bukan? Ya, tapi orang lebih tahu nama Aquanya kan. Karena nama Betul, betul. Aquanya, nama trademark sudah mentransformasi menjadi nama produk, sudah Ya. tertransformasi menjadi nama kategori, dan sudah menjadi nama corporate. Hmm, hmm. Jadi sudah sama di level itu. Nah, begitu masuk yang fase berikutnya ketika dia sudah menjadi global brands. Ini yang nggak pernah gampang juga. Ya. Jadi itulah yang harus brand lakukan. Mulai dari tadi as a trademark, akhirnya dia bisa menjadi global brands. Gitu, Wah, Mas. Wah, nggak berasa. menarik tuh. 1 jam Wah, udah hampir. Wow. sudah 1 jam. Oke, kita sudah book topik buat 2 minggu yang akan datang mengenai apa tadi Pak yang mau kita bahas 2 minggu Brand lagi? lupa. Brand relevan ya. Itu gimana kalau misalnya kita coba tamatkan lagi brand taksonominya, Mas. Kalau memang tadi kan Oh, oke. kita hanya bicara dari 2 pendekatan tadi ya. Ya, Bahwa situ kita hanya bicara dari pendekatan konstruktivis maupun pendekatan positivistik. Nah, iya betul. kan dari sini akhirnya turun ke 7 pendekatan. Hmm, hmm, hmm. Yang satu adalah ngelihat dari aspek ekonomik, Ya, kemudian dari aspek identitas, identitas. kemudian brand ngelihat dari aspek consumer, kemudian brand dilihat dari aspek personality-nya, kemudian brand dilihat dari aspek relasionalnya, Ya, dan terakhir komunitas dan kultural. Ini satu topik yang menarik menurut saya. Dan ini akan semakin memperkuat definisi kita akhirnya ketika kita bicara brand atau branding. oke. Boleh Pak. Berarti 2 minggu yang akan datang kita dalemin lagi ya si 7 topik ini ya. Yes. Siap, 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 siap. Karena waktunya sudah mau selesai, sudah di warning juga sama Instagram. Saya ingetin teman-teman di sini, brand DNA ini ada punya website ya di www.branddna.id. Bravo Romeo Alpha November Delta November Alpha.id. Portal ini adalah portal kolaborasi di mana teman-teman semua bisa share dalam bentuk tulisan mengenai journey untuk developing brand atau maintaining brand value. Bisa juga sharing mengenai pemikiran, apapun pemikiran mengenai brand dan branding. Yang jelas yang kami harapkan di sini semua topik itu relevan, apapun topiknya relevan dengan brand, dunia brand ya Pak ya. Gitu. Jadi dan itu Menarik. juga di portal ini teman-teman bisa lihat artikel-artikel dari majalah Brand DNA yang pernah terbit dari tahun 2006. 2006 gitu. Sebagian dari artikelnya sudah ada di portal ini. Gitu. Dan artikel itu akan kita buat lebih lengkap lagi, Mas, karena itu akan menjadi extended versions. Ya, betul-betul. Supaya semakin relevan, kita kan pasti akan Yes. update terus nih Pak dengan perkembangan dan teori-teori baru yang terjadi gitu. Karena sama seperti brand taksonomi ini dari pendekatan yang positivistik kemudian sampai ke interpretatif kan itu juga satu perjalanan kan gitu. Satu Dan perjalanan panjang. kita juga di Brand DNA juga punya perjalanan kan dari yang topik Yes. kita bahas di tahun 2006
supaya tetap relevan dibahas di tahun Yes. 2020 ini dan 2021 nanti gitu. Siap. Wah, buat teman-teman yang baru join, 2 minggu lagi Baik, kita ketemu 2 minggu lagi, lagi 2 di minggu. sini. Jangan lagi 2 minggu Waktunya lagi. juga nggak bisa panjang-panjang. Nanti kalau mau lebih panjang kita bikin satu sesi di Zoom kali ya. Gitu, kita atur Siap, waktunya nanti. siap, Gitu, Mas. Bis. Oke, saya boleh sedikit bicara, Mas? Oke, Siap-siap, silakan, Pak. saya pengen nambahin yang Mas Ari bilang tadi bahwa branddna.id itu adalah salah satu platform yang kita buat karena kita pengen banget sharing teman-teman ke teman-teman, dan bukan hanya kita pengen sharing juga, tapi kita pun berharap teman-teman pun bisa sharing seperti apa sih perjalanan Anda membangun brand Anda. Karena itu akan menjadi satu cerita brand yang luar biasa. Ya. Jadi kalau memang ternyata teman-teman sudah belajar, sudah benar-benar mulai dari nol ngebangun mereknya, yuk sharing, ya. Ya, Dan itu jadi satu proses pembelajaran. Karena kami di Brand DNA, kami menganggap bahwa sharing branding itu adalah menjadi salah satu value kami. Dan kami mengencourage teman-teman, yuk kita sharing sekecil apapun, karena menurut kami itu akan jadi satu proses pembelajaran yang luar biasa bagi para Indonesia brand believers. setuju, Pak. Setuju. Gitu, Mas. Start small dengan mulai Yes. sharing di portalnya Brand DNA. Siap. Siap. Saya kira itu dulu Pak buat malam ini. Kita ketemu lagi Thank di you, Mas 2 minggu Ari. yang akan datang setiap hari Kamis. Jamnya Dan dengan jam topik yang 8 beda ya. malam. Oke. Thank you, Mas. Siap, terima kasih Oke. semuanya. Selamat Lupa malam chat Mas ya, jangan lupa chat Dendi. ya. Oke, Siap, thank you. siap. Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.